Setelah dari sana ya otomatis beliau telah memeluk Islam ataupun telah melafazkan 2 kalimat syahadat. Apa serta-merta begitu beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu beliau langsung dinyatakan bebas ataupun dinyatakan orang ini benar-benar nantinya akan mendapatkan kemudahan dalam berislam. Ternyata tidak. Setelah itu Allah menguji dari Dokter Karissa, ya Allah menguji Dokter Karissa. Kemudian Dokter Karissa mulai belajar ataupun memahami bagaimana dalam melaksanakan ibadah dalam agama Islam atau agama baru yang beliau anut saat ini. Selanjutnya setelah beliau memahaminya, beliau mulai melaksanakan sholat. Nah, setelah beliau ini melaksanakan sholat, ternyata di sisi lain ya pandemi di saat itu pandemi ini baru pertama kali datang, atau misalkan pandemi waktu itu memang mengharuskan setiap masjid untuk di lockdown dan akhirnya mengharuskan si Dokter Karissa ini untuk benar-benar mempelajari atau mengharuskan ia untuk membaca, menghafalkan bacaan-bacaan ayat-ayat sholat itu tadi, dan tidak bisa mengikuti sholat jamaah karena sholat jamaah di masjid-masjid ditiadakan. Nah, berikut cerita dari Dokter Karissa ketika beliau belajar ataupun melaksanakan sholat melaksanakan sholat dan sholat di bulan Ramadan. Nah, selepas dari sana ternyata ujian yang Allah berikan malah makin lebih berat. Ya, Allah malah menguji Dokter Karissa dengan hal yang lebih berat karena ternyata saudara ataupun orang terdekat dari beliau sendiri adalah suaminya itu telah mengetahui kegiatan ataupun aktivitas keagamaan barunya ataupun ibadah baru dari Dokter Karissa ini sudah diketahui oleh suaminya, yang berakibat kepada pelarangan oleh suaminya untuk melaksanakan sholat atau melaksanakan kegiatan keagamaan. Namun karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan ataupun menanamkan rasa cinta terhadap agama yang begitu tinggi kepada Dokter Karissa, beliau tetap berusaha bagaimana caranya untuk dapat melaksanakan sholat. Anak saya udah bangun, yang laki itu udah bangun, saya mandiin gitu kan, lagi mandiin anak, tiba-tiba Mbak bilang, "Bu, di depan ada polisi 3," dibilang gitu. Hah, saya kaget. Kenapa ya Pak? Saya keluar gitu kan. Ibu, kami dengar tadi ada keributan gini-gini. Kami dari Polres Jakarta Barat gitu. Udah terus, oh iya Pak, tapi udah Pak, udah nggak apa-apa Pak. Dia tahu Pak mukulnya di tempat yang nggak bisa divisum. Saya bilang gitu. Iya. Di sini sama di Jambak, saya bilang gitu. Terus habis itu, udah Pak pergi aja, saya usir Pak, saya usir. Nanti kalau bangun saya tambah dipukulin lagi nanti, saya bilang gitu. Nggak bisa Bu, Ibu diapain lagi? Ibu kemana? Dibawa kemana Pak? Saya ke mertua, di sana saya dipukul lagi. Terus ada poluan kan, coba dilihat, masih ruas-ruas jarinya itu masih berbekas. Masih ada bekasnya ya. Terus itu di pelipis udah ada, udah mulai memarnya, udah mulai muncul ternyata. Ternyata walaupun di sini ada keluar, jadi 2 bulan itu hitamnya nggak hilang, memarnya itu nggak hilang ternyata. Di pelipis ini kan karena deket ini ya, gini ya, gitu. Terus habis itu ini, terus habis itu nggak bisa, Ibu harus ikut kita visum. Nanti saya bilang apa? Bilang ke mbaknya ngambil uang atau belanja atau apa gitu. Kalau bapak bangun gitu kan. Terus udah selesaiin semuanya. Terus sekarang mau kemana? Tapi kalau mau pulang nanti jadi kayak nanti ada jadi sanderaan atau ATM atau apa gitu kan. Nggak bisa, nanti pasti jadi ancaman lagi anak ini gini. Nggak bisa. Coba ntar ya saya tanya dulu, Mbak, Bapak udah bangun? Belum, katanya gitu. Dari jam 9 sampai asar loh, belum bangun. Biasanya dia ada suara berisik aja itu bangun. Itu udah Allah lagi itu. Jadi Mbak sekarang keluar sekarang juga, gak usah bawa apa-apa sama anak-anak, saya bilang. Saya jemput di depan. Bagi Dokter Karissa ini memang sangat-sangat terasa berat karena memang beliau harus menghadapi kekuatan suaminya yang begitu besar dan amarah yang meluap-luap ya, begitu besar dari suaminya, yang mengharuskan Dokter Karissa untuk menahan ataupun menanggung akibat dari perbuatan dari Dokter Karissa. Seperti yang kita ketahui bersama
jika seorang yang beragama Nasrani itu ketahuan masuk Islam, maka dia akan dikecam dari berbagai macam keluarganya, dia akan dikecam dan akan dikucilkan, dan bahkan tidak jarang terjadi penganiayaan kepada mereka. Dan ini yang terjadi dan yang dialami oleh Dr. Karissa. Namun tidak sampai di situ, Allah tetap membukakan pintu kemudahan kepada Dr. Karissa. Visum BAT itu ternyata ada maksud Allah juga. Saya nggak pernah ada kepikiran kan Mas ngelaporin suami untuk visum KDRT, nggak pernah ada pikiran dalam hati saya, walaupun itu bukan KDRT pertama saya. Sebelum-sebelumnya saya nggak laporkan gitu, termasuk yang tadi juga KDRT sudah pernah terus tapi apa namanya, ini pun saya nggak minta polisi untuk itu. Malah diusir kan tadi polisinya. Betul. Tapi ternyata ada maksud Allah. Jadi yang tadinya suami mungkin masih mengancam untuk seperti itu, tiba-tiba ketika proses itu berjalan laporannya dan mau ditangkap jadi tahanan kejaksaan, langsung dia menemui pengacara saya, langsung bilang akan menuruti semua persyaratan yang saya kasih. Takut juga ya? Ya akhirnya gitu ya, itu jalan Allah ya. Untuk yang tahu suami saya nggak ada takutnya orangnya. Itulah istilahnya, maksudnya itu nggak istilah gitu, dia nggak, yang buktinya kan dibilang rela masuk penjara karena bunuh kamu gitu kan gitu. Nah terus tapi tiba-tiba gitu dia bilang tolonglah, damailah, cabut laporannya kayak gitu. Terus jadinya sudah di situ dia nemuin lawyer saya, terus kita bilang bahwa ya kita mau bercerai baik-baik, hak asuh sama anak-anak sama saya, harta bersama buat anak-anak, dan dia setuju. Ya sampai hari ini sudah alhamdulillah sudah hubungan sudah damai ya, walaupun sudah nggak bersama satu rumah kayak gitu. Anak-anak sama Dr. Karissa, anak-anak sama saya gitu, yang di luar dugaan saya, karena kan saya udah mikirnya saya udah sebatang kara aja udah. Yang tadi yang di awal itu saya udah kemungkinan terburuk saya yang pikir gitu, saya nggak tahu gimana. Tempat tinggal di mana Dok setelah dari ketika hubungan sama suami sudah baik-baik aja, terus yang tadi sama suami sudah kita tanda tangan di notaris, kalau harta bersama punya saya, terus kunci rumah dikasih ke saya, kunci kendaraan dikasih ke saya, baru saya kembali ke rumah sama anak-anak. Suami tinggal di? Sekarang saya kurang tahu, karena kemarin terakhir saya taunya di rumah kakaknya gitu. Nah, terus sekarang di mana saya nggak tahu sih. Tapi ya maksudnya rumah ini udah sepenuhnya. Udah. Selesai dari sana, ternyata Allah menyiapkan sebuah skenario yang begitu indah, sebuah perjalanan yang begitu indah. Dari yang kemarin begitu sangat suram dan sangat menakutkan bagi seorang Dr. Karissa untuk memeluk agama Islam, dengan rentetan-rentetan kejadian ini Allah malah justru menggerakkan tangan-tangan yang di belakang dari Dr. Karissa untuk secara tidak langsung membantunya. Dan dengan adanya mereka ini, ya, dengan adanya kejadian pemukulan dan penganiayaan kepada Dr. Karissa, akhirnya malah justru membawa dampak positif untuk di kemudian harinya. Malah beliau mendapatkan ya secara tidak langsung keuntungan ya. Setelah beliau dianiaya dan kemudian para polisi itu melakukan BAP dan melakukan pembuktian bahwa suaminya bersalah, ya, telah melakukan penganiayaan yang mengharuskan si suaminya mau nggak mau ya harus turut terhadap apa yang disampaikan oleh istrinya. Baik teman-teman, demikianlah perjalanan singkat kisah dari Dr. Karissa tentang perjalanan mu'alafnya. Nah, kurang lebih pelajaran yang bisa kita ambil adalah jika kita memang benar-benar tulus ikhlas mempelajari agama Islam ini dengan secara baik atau secara niat yang benar-benar ikhlas, maka insya Allah Allah akan menuntun dan memberikan kita tuntunan yang benar-benar itu di luar dari kategori ataupun di luar pemikiran kita. Namun hal ini yang akan Allah mudahkan untuk kita mendapatkan sebuah kemudahan dalam beribadah. Kemudian pola berpikir yang cerdas, ya, pola berpikir yang cerdas dan pola berpikir yang benar-benar bisa komprehensif, ini bisa membuat diri kita
akan kembali kepada pemikiran fitrahnya seorang manusia, karena Allah sebenarnya memang telah mendesain pemikiran setiap umat itu ada di dalam Al-Quran, ya. Setiap manusia itu ada di dalam Al-Quran. Namun memang kadang dari kita jarang untuk membaca Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya Allah memberikan kemudahan setelah kesulitan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan yang bisa kita capai. Seperti itu. Baik, demikian dari saya. Terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Klik like jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Dislike aja jika kalian gak suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.